balik dunia yang kita kenal, ada yang tersembunyi di antara terang dan gelap, nyata dan tak terlihat. Di sanalah dunia tanpa dimensi bernafas. Lewat mimpi, getaran, dan bisikan di antara angin, tiang halus adalah pintu bagi yang siap melihat. Selamat datang di semesta tiang halus yang tak terlihat, bukan berarti tak ada. Ompus dan Darso berjalan mendahului rombongan, menyusuri pelataran Lawang Sewu yang mulai diselimuti bayang panjang sore hari. Keduanya mengenakan kemeja lengan pendek, sedikit lusuh karena perjalanan, tapi tetap rapi. Ompus menggenggam map berisi daftar nama dan lembar pendaftaran, sementara Darso alias Atot membawa dus kecil berisi air mineral dan sisa snack yang belum sempat dibagikan di bus. Mereka menuju meja administrasi yang dijaga oleh seorang pria setengah baya, berwajah tirus, kulitnya kecoklatan, dengan kumis tipis dan rambut disisir rapi ke belakang. Pria itu mengenakan kemeja polos abu-abu dan celana bahan hitam, nyaris tak menarik perhatian jika bukan karena tatapan matanya yang tajam namun dalam. Di balik senyumnya yang sopan, ada kesan bahwa ia sudah lama menjaga tempat itu, dan mungkin tahu lebih banyak dari yang tampak. "Selamat sore," ucap Ompus sambil meletakkan map di atas meja. "Selamat sore, Pak," balas petugas itu dengan anggukan ringan. Ia membuka map, memeriksa nama-nama peserta yang tertulis rapi. "Dari," pria itu bertanya, "Umbul Harjo Subang, Pak, rombongan Karang Taruna, tur setengah Jawa," jawab Darso cepat. Petugas itu tersenyum kecil. "Wah, jauh juga ya. Baik, saya lihat jumlahnya lumayan banyak. Ini destinasi pertama." Ompus mengangguk. "Iya, Mas. Kami memang niat mulai dari sini." Ada jeda sejenak, sebelum pria itu menyahut pelan, "Tempat ini bagus buat mulai. Tapi jangan terlalu dalam ya. Lorong bawah kadang masih dingin. Dan saya mewanti dengan sangat, tolong tidak usah ke lorong bawah tanah, masih perbaikan." Nada terakhir itu diucapkan sambil tersenyum. Bukan mengancam, tapi juga bukan lelucon sepenuhnya. Darso mengernyit, tapi tak bertanya lebih jauh. Ia menyenggol-nyenggol kaki Ompus. Kemudian, dari saku bajunya yang lusuh, penjaga itu mengeluarkan sebuah ballpoint biru yang tutupnya sudah retak di bagian ujung. Dengan gerakan tenang, ia menyodorkannya bersama buku tamu bersampul coklat tua yang tebal dan sudah lusuh di pinggirannya. "Silakan diisi, Pak," ucapnya pelan. Suara seraknya hampir terseret angin sore yang mulai menyusup dari celah pintu. Di balik wajahnya yang datar, matanya menyimpan tatapan seolah tahu lebih banyak dari yang ia ucapkan. Tatapan orang yang terlalu lama tinggal di tempat penuh rahasia.
Ompus menerima ballpoint itu tanpa bicara, lalu membuka buku tamu di halaman baru. Tangannya menulis perlahan tapi mantap, Karang Taruna Umbul Harjo, Study Tour Setengah Jawa tanggal 19 Oktober tahun 2008. Sejenak ia berhenti, menatap tanggal yang baru saja ia tulis. Entah kenapa, angka itu terasa berat di ujung jemarinya. Kemudian, dengan tarikan napas pendek, ia mengakhiri dengan tanda tangan kecil di pojok kiri bawah. Saat ia mengembalikan ballpoint, tangan penjaga menyambutnya tanpa bersuara. Hanya tatapan mereka yang saling bersentuhan sesaat, tajam, singkat, dan menyimpan sesuatu yang belum sempat terucap. Ompus menutup buku tamu perlahan, lalu mendongak. Pria setengah baya di hadapannya berdiri tegak namun santai. Wajahnya tirus, kulitnya coklat terpapar matahari bertahun-tahun. Ia tersenyum tipis sambil merapikan letak ballpoint di meja kecil sebelah pintu masuk. "Nama saya Tejon," katanya, suaranya berat namun bersahabat. "Saya yang jaga hari ini. Kalau ada apa-apa, bisa langsung ke saya." Ompus mengangguk, menatap mata Tejo sejenak seperti mencoba menakar kedalaman orang asing ini. Darso berdiri di sampingnya, melirik suasana sekitar yang mulai ramai dengan celoteh para peserta yang bersemangat. "Jadi begini Pak," lanjut Tejo sambil membuka map kecil berisi salinan peraturan. "Pertama, semua peserta mohon tidak berpencar terlalu jauh dari rombongan. Tempat ini luas dan beberapa lorong belum sepenuhnya dibuka untuk umum. Kedua, ikuti jalur yang sudah ditentukan. Jangan asal masuk ruangan, meskipun tampak menarik." Ia berhenti sejenak, memastikan Ompus dan Darso mendengarkan dengan saksama. Lalu ia menatap lebih dalam. Kali ini nada suaranya lebih pelan, sedikit berat. "Dan yang terakhir, paling penting, jangan membawa apapun dari dalam. Bukan cuma benda, tapi juga sesuatu yang tak terlihat." Darso menaikkan alis, setengah bingung. "Maksudnya gimana Pak?" Tejo tak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum kecil, seperti menyembunyikan jawaban di balik bibirnya. Kadang, Lawang Sewu ini menyukai perhatian. Tapi kalau terlalu akrab, dia bisa ikut pulang, lewat mimpi, lewat rasa, atau lewat bisik di telinga. Ompus tertawa kecil, tapi cepat-cepat berhenti saat melihat keseriusan di mata Tejo. "Santai saja, asal rombongan tertib dan sopan, biasanya semua baik-baik saja." Ia menepuk pundak Ompus, lalu menunjuk ke arah pintu masuk utama. "Silakan, waktunya tepat. Matahari belum condong, tapi jangan terlalu lama di dalam. Sore di sini lebih panjang dari biasanya." Sementara itu, di pelataran depan, para peserta sudah tak sabar. Kamera mulai terangkat, beberapa anak muda sudah selfie di depan gerbang utama yang legendaris itu. Virus berdiri tak jauh dari kelompoknya, matanya menatap gedung tua itu dalam diam. Indah berdiri di dekatnya, menggoda Mujib yang sibuk menata rambutnya agar tampak keren di Facebooknya. Ompus dan Atot kembali menyusuri pelataran, mendekati kerumunan anak-anak Karang Taruna yang sudah tak sabar ingin masuk ke dalam bangunan megah itu.
Cahaya senja mulai menuruni dinding-dinding tinggi Lawang Sewu, menciptakan siluet dan bayang yang membuat bangunan tua itu tampak semakin anggun, sekaligus misterius. Om Pus mengangkat megafon kecil di tangannya, lalu berseru lantang. "Perhatian semuanya," katanya. Suaranya menggema di tengah keriuhan. "Kita sudah resmi masuk, tapi ada beberapa hal yang harus kalian tahu dulu." Anak-anak mulai merapat, beberapa masih tertawa, lainnya sibuk memotret suasana. 1. Jangan berpencar terlalu jauh dari kelompok kalian. 2. Ikuti jalur yang sudah ditentukan. 3. Ini penting, jangan bawa pulang apapun dari dalam, termasuk benda kecil yang kalian kira souvenir. Pak Tejo tadi bilang, bahkan kenangan yang tak kelihatan pun bisa terbawa. Darso alias Atot menambahkan dengan nada lebih santai, "Kita kumpul lagi di titik ini sebelum maghrib ya. Sekitar jam 5:40 kita sudah harus keluar. Jadi masih ada waktu 2 jam buat kalian eksplor, foto-foto, atau sekadar menikmati suasana. Tapi ingat, jangan sampai nyasar ke lorong bawah. Itu zona merah," katanya. Anak-anak bersorak kecil, ada yang mengangguk patuh, tapi tak sedikit yang saling pandang dengan mata penuh rasa penasaran. Mereka kemudian membentuk kelompok-kelompok kecil. Virus bersama Mujib dan 3 kawannya, Indah dengan geng perempuannya yang sudah bersiap dengan kamera dan outfit terbaik. Riuh rendah suara langkah dan tawa mulai memenuhi halaman depan saat satu persatu melewati pintu utama yang menjulang tinggi. Begitu memasuki ruang dalam, suasana langsung berubah. Riuh itu menyisakan gaung, seperti gema dalam gua. Udara lembab mengalir pelan menyapu wajah mereka. Lantai tua mengilap tertimpa cahaya senja yang menyelinap dari kisi-kisi jendela tinggi. Suara-suara pelan seperti berbisik, entah dari dalam, atau dari sejarah panjang yang hidup di antara dinding-dinding ini. Di antara riuh langkah dan suara kamera, sosok Udin selalu berhasil mencuri perhatian. Bocah jenaka dengan rambut ikal pendek dan celana selutut itu tampak ringan melangkah, tanpa tas atau peralatan apapun, seolah tubuh kecilnya memang hanya ditakdirkan untuk bermain. Alih-alih ikut berfoto atau memperhatikan penjelasan dari tour guide, Udin justru menyelinap ke balik pintu-pintu tua, melongok ke jendela gelap, lalu tiba-tiba muncul dari balik tirai lusuh sambil berteriak, membuat teman-temannya menjerit kaget dan tertawa bersamaan. "Petak umpet di tempat beginian seru cuy," katanya sambil tertawa lepas, matanya bersinar penuh rasa ingin tahu yang tak ada habisnya. Kelakuannya yang tak terduga membuat banyak anak kebingungan sekaligus terhibur. Beberapa ikut-ikutan mengejarnya, tapi tak ada yang bisa seacak dan seberani Udin. Ia meloncat dari balik lemari tua, menyelinap ke bawah meja besar, lalu muncul entah dari mana sambil menyeletuk, "Ada yang manggil tadi, tapi nggak ada orang." Suaranya terdengar seperti bercanda, tapi di mata beberapa anak seperti Virus, bayangan sore dan lorong-lorong redup seolah ikut memperhatikan keberadaan Udin. Di gedung penuh sejarah dan bisik senyap itu, Udin seakan tak sekadar bermain, ia seperti sedang menghidupkan kembali sesuatu yang sudah lama tertidur. Langkah-langkah mereka bergaung lembut di lantai ubin yang dingin. Gema suara dan tawa memantul di dinding tinggi Lawang Sewu yang kini semakin menyempit dan redup. Semakin jauh mereka berjalan, semakin terasa bahwa bangunan ini bukan hanya bangunan, tapi ruang waktu, tempat kenangan, bisik,
dan sejarah berkumpul dalam diam. Lorong demi lorong mereka melewati pintu-pintu kayu tinggi dengan kaca buram yang tak sepenuhnya memperlihatkan apa yang ada di baliknya. Cahaya sore mulai surut, digantikan remang senja yang menyusup pelan dari kisi-kisi jendela tua. Fairuz, Mujib, Indah, dan Lukas kini berada di bagian terdalam dari gedung utama. Udara terasa lebih berat, lebih lembab, dan jauh lebih tenang. Seperti sedang melangkah ke dada bumi yang menahan napas. Di depan mereka terbentang sebuah pintu besi tua, besar dan suram, dengan tangga menurun ke arah perut bangunan, berakhir dengan hamparan lorong gelap, kotor, lembab, redup, dan panjang. Ujungnya tak terlihat karena cahaya mentari tak mampu menyentuhnya. Itulah pintu menuju ruang bawah tanah. Sebuah papan kecil tergantung di sisi kanan pintu, berisi tulisan peringatan agar pengunjung tidak melintas tanpa izin. Meski pintu itu tertutup, hawa dingin aneh terasa mengalir dari celah bawahnya, menebar getaran yang nyaris tak kasat mata. "Ini dia tempatnya," gumam Mujib. Nada suaranya berubah pelan, seolah enggan mengganggu sesuatu yang tertidur di balik pintu itu. "Yang dulu viral itu ya Kak, di acara dunia lain," sambungnya lagi. "Ya," jawab Fairuz pelan, menatap pintu besi itu dengan mata penuh kenangan. Episode itu paling terkenal. Waktu peserta uji nyali sampai nangis dan nyerah di tengah lorong. Kamera sempat merekam bayangan perempuan berbaju putih di ujung sana. Diam, nggak bergerak, tapi jelas banget suaranya terdengar tenang, tapi kulit tangannya merinding diam-diam. Ia masih ingat betul sosok itu bukan sekadar efek televisi. Ada sesuatu yang nyata terekam di sana. Lukas menelan ludah, sedangkan Indah menggenggam lengan Mujib erat-erat. "Aku pernah nonton, beneran serem banget. Gimana ya, tempat ini tuh kayak menyimpan luka, dan semua lukanya belum sembuh." Seseorang mendekat dari belakang, pemandu Lawang Sewu, seorang pria muda berseragam. Wajahnya tenang tapi matanya menyiratkan kehati-hatian. "Kalau kalian tertarik, ini memang ruang paling sensitif," ujarnya pelan. "Dulu tempat ini dijadikan ruang interogasi dan penahanan saat zaman pendudukan Belanda. Banyak pejuang pribumi yang dipenjara, disiksa, bahkan ada yang tak pernah keluar lagi. Ruang bawah tanah ini menyimpan jejak mereka." Suasana mendadak sunyi. Bahkan suara angin yang biasanya bermain di sela jendela pun seolah enggan masuk. Mereka semua menatap pintu itu, seakan menunggu sesuatu, entah getaran, atau tanda, atau sekadar bisikan dari dalam. Tapi tak ada apa-apa. Hanya diam yang menebal dan tatapan yang saling bertukar isyarat. Hingga akhirnya Fairuz melangkah mundur pelan. "Kita nggak usah masuk," katanya, lembut tapi tegas. "Kita kesini buat belajar, bukan uji nyali. Tempat ini pantas dihormati." Mujib dan Lukas mengangguk, sementara Indah menarik napas panjang dan tersenyum kecil, lega. Mereka berbalik, meninggalkan pintu itu dengan langkah pelan. Namun, sebelum hilang dari lorong itu, Fairuz sempat menoleh sekali lagi. Dan entah hanya bayangan atau pantulan cahaya, ia merasa melihat siluet tipis seorang perempuan berdiri diam di balik kaca buram, senyap tapi menyimak. Fairuz melangkah menjauh,
bergerak sepatunya pelan menjejak lantai tua yang dingin. Tapi baru beberapa langkah dari pintu besi itu, tubuhnya mendadak berhenti, seperti ada yang menahannya dari dalam dada. Nafasnya mengambang, tertahan di tenggorokan. Sangat perlahan ia menoleh kembali ke arah gerbang bawah tanah yang tadi telah mereka tinggalkan. Ruang itu, meski tertutup rapat, seolah masih menyisakan tatapan dari balik kegelapan. Seperti ada sesuatu atau seseorang yang belum selesai menyapanya. Pandangan Virus terpaku. Di balik celah samar pintu, lorong panjang itu hadir kembali dalam benaknya. Lorong yang pernah ia lihat di layar televisi dalam tayangan dunia lain. Suasana sunyi, udara lembab, dan sosok perempuan bergaun putih berdiri kaku di ujung lorong. Sosok yang tidak mengejar, tidak berbicara, hanya menatap dengan mata yang entah kenapa terasa akrab. Begitu nyata waktu itu, dan kini seperti menyeruak dari batas mimpi yang belum selesai. Seketika, kilatan dari mimpinya sendiri menyelinap kembali. Mimpi yang baru saja 4 jam lalu ini menghampiri. Mimpi perang besar makhluk-makhluk dimensi lain. Di dalamnya, sosok itu, ya, sosok itu pun muncul. Perempuan dengan gaun putih penuh noda darah menatap dingin penuh amarah dengan lengkingan suara menusuk sekujur tubuhnya. Wajah samar, tapi kehadirannya membekas. Dalam mimpi itu, ia tidak berbicara, namun amarah yang dipancarkannya menyelusup sampai ke tulang. Virus tak pernah tahu siapa perempuan itu, tapi kini, berdiri di tempat yang nyata, segalanya terasa menyatu. Mimpi dan kenyataan seperti saling menyentuh di ujung pandangannya. Apakah dia, wanita yang sama? Bisik Virus, nyaris tak terdengar. Angin seolah berhenti, dan cahaya dari sela jendela tua mengguratkan bayangan panjang ke lantai, seperti garis waktu yang terbelah. Hatinya berdebar pelan, bukan karena takut, tapi karena rasa ingin tahu yang tumbuh dari kedalaman yang asing. Bukan rasa ingin tahu biasa, melainkan sesuatu yang lebih purba, seperti peringatan yang tak bersuara. Namun tak ada jawaban, hanya diam dan lorong yang menyembunyikan rahasianya di balik pintu besi. Virus menunduk sejenak, lalu menarik napas panjang. Ia tahu, sesuatu belum selesai, dan mungkin, entah cepat atau lambat, ia akan menemukan jawabannya. Tapi bukan hari ini. Hari ini, ia hanya pengunjung yang singgah. Maka ia pun berbalik, melangkah pelan menyusul yang lain. Namun dalam hatinya, bayangan itu tetap tinggal, menggantung dalam ingatan, seperti sebuah pertanyaan yang belum sempat dijawab semesta. Kau sudah lihat sisi gelapnya, dan sekali kau melangkah ke dalam, tak ada jalan mundur. Tekan subscribe kalau kau cukup berani untuk lanjut. Tinggalkan komentar, biar dunia tahu kau pernah ada di sini. Kita bukan pencari cahaya, kita peluk gelapnya. Sampai jumpa di kegelapan berikutnya. Tiang halus, di mana ketakutan tunduk, dan keberanian ditempa.